Ini adalah kapsul waktu yang telah disegel selama 50 tahun. Di dalamnya, terdapat beberapa sketsa masa depan yang dibuat oleh anak-anak dari masa lalu. Begitu kapsul dibuka, kepala sekolah mulai menarik surat-surat dari dalamnya. Lalu dengan cara acak, dia mulai membagikan surat-surat itu kepada anak-anak. Ketika anak-anak mulai membuka surat mereka, beberapa menemukan gambar roket, beberapa mendapati ide tentang teknologi baru, dan yang lainnya melihat desain mobil terbang. Namun ketika seorang anak laki-laki bernama Kostler membuka suratnya, yang dia lihat hanyalah angka-angka aneh. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dari angka-angka tersebut. Dia membawa kertas penuh angka itu pulang dan menunjukkan kepada ayahnya. Ayahnya, Chase, adalah seorang profesor astrofisika di MIT dan seorang ahli dalam hal angka. Ingin membantu anaknya, dia mulai mempelajari surat itu dengan hati-hati. Dia menulis angka-angka tersebut di papan tulis dan mulai menganalisanya dengan berbagai cara. Awalnya, tidak ada yang masuk akal, tetapi perlahan-lahan sebuah tanggal mulai muncul, 11 September. Chase merasa ini sangat aneh dan memutuskan untuk mencarikannya di internet. Begitu dia menemukannya, dia terkejut. 11 September 2001, hari terjadinya serangan teroris di negara tersebut, dan bukannya hanya tanggalnya, jumlah korban tewas pada hari itu juga tercatat. Jumlah yang tepat, persis berapa nyawa yang hilang. Tapi bagaimana bisa ini terjadi? Surat itu ditulis pada tahun 1959. Itu berarti seorang memprediksi 50 tahun sebelum kejadian itu terjadi. Dan dengan akurasi yang begitu cepat, Chase mulai mencari lebih dalam ke angka-angka lainnya. Dia memasukkan setiap angka ke dalam komputernya, dan tanggal serta data yang ditemukan cocok dengan peristiwa besar di masa lalu. Gempa bumi, bencana, serangan, semuanya akurat, termasuk jumlah korban jiwa. Siapapun yang menulis angka-angka ini memiliki pemahaman yang tepat tentang peristiwa di masa depan, meskipun beberapa angka masih tidak jelas bagi Chase. Keesokan harinya, dia memberitahu seorang kolega di kampus tentang semuanya. Dia juga memberinya peringatan. Menurut surat itu, peristiwa besar berikutnya hanya 2 hari lagi, dan disebutkan bahwa 71 orang akan meninggal. Tetapi koleganya berpikir Chase berpikir terlalu jauh. Dia menyuruhnya pulang dan beristirahat. Chase merasa kecewa dan diam-diam kembali pulang. Dia menyalakan TV dan mulai memantau saluran berita. Akhirnya, hari yang tertera pada surat itu pun tiba. Namun sepanjang hari itu, tidak ada peristiwa besar yang dilaporkan. Hujan turun di luar. Chase keluar untuk menjemput anaknya dari sekolah. Lalu lintas sangat padat dan mobil bergerak perlahan. Dia menelpon kolega dan berkata, mungkin saya terlalu banyak berpikir. Mungkin hanya sekumpulan angka. Tetapi kemudian, dia melihat layar navigasi mobilnya. Di layar, terlihat koordinat lintang dan bujur. Tiba-tiba, dia teringat angka-angka lainnya dari surat itu yang sebelumnya tidak bisa dia pahami. Dia dengan cepat membandingkan angka-angka tersebut dan semuanya menjadi jelas. Angka-angka itu adalah koordinat geografis yang tepat dan itu adalah tempat yang persis di mana dia terjebak dalam kemacetan. Itu berarti bencana hari ini akan terjadi di sana. Lalu lintas sangat padat dan polisi juga hadir. Dia mencoba berbicara dengan salah satu petugas polisi tentang hal itu. Tetapi sebelum dia bisa berkata banyak, wajah petugas itu berubah pucat. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, petugas itu berlari pergi. Chase berbalik dan saat itu juga, bencana yang dia prediksi terjadi tepat di depan matanya. Jika kamu mengetahui tentang sebuah bencana sebelum itu terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Serem.